A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi terkait konsep akuntansi biaya kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rea Rahmah Mardika sebagai moderator. Saya Raditya Raja Konserino. Saya Syahla Nazifa. Saya Victor Rivaldi Suryahya. Saya Zaki Akbar. Pada video pertama ini, ada 5 topik pembahasan yang akan dibahas. Pertama yaitu konsep biaya per unit yang akan dijelaskan oleh Zaki. Yang pertama yaitu konsep biaya per unit. Secara konsep, biaya per unit adalah total biaya yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Terus, mengapa biaya per unit penting? Karena dapat memberi gambaran tentang seberapa efisien dan sukses sebuah perusahaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keefisienan jika diperlukan. Untuk memutuskan berapa yang akan dikenakan untuk setiap produk, sehingga perusahaan yakin akan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung biaya per unit? Cara menghitung biaya per unit yaitu ada 4 cara. Yang pertama, yaitu tentukan biaya tetap. Biaya tetap adalah total biaya dalam range tertentu, misalnya biaya reparasi dan biaya penyusutan. Yang kedua, yaitu identifikasi biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas, misalnya biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, ketahui banyak unit yang akan diproduksi. Yang keempat, masukkan ke rumus, yaitu biaya per unit sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel dibagi dengan total unit yang diproduksi. Berikut adalah contoh dari cara menghitung biaya per unit. Perusahaan XYZ memiliki total biaya tetap sebesar 50 juta dan total biaya variabel sebesar 60 juta dengan total produksi 10.000 unit. Hitunglah biaya per unitnya. Jawabannya 50 juta ditambah 60 juta dibagi dengan 10.000 atau total biaya tetap ditambah total biaya variabel dibagi dengan total produksi. Hasilnya yaitu 11.000. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional dan keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional yang akan dijelaskan oleh Radit. 2. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional, yaitu perhitungan biaya dengan membebankan biaya BBL dan BTKL langsung ke produk, sedangkan BOP dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP per dasar pembebanan. Dasar alokasi produk tradisional. Yang pertama, unit produksi. Yang kedua, jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga, jam kerja mesin. Yang keempat, biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, biaya bahan langsung. Ketiga, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Kedua, margin laba sulit dijelaskan. Yang tiga, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang keempat, biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing yang akan dijelaskan oleh saya dan Syahla. Activity based costing atau ABC didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengkalkulasikan biaya berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut muncul atau activity driver. ABC muncul karena adanya kelemahan utama dari kalkulasi biaya tradisional yang hanya membebankan biaya berdasarkan penggerak biaya atau cost driver yang berkaitan dengan volume. Selanjutnya, pembebanan BOP dengan Activity Based Costing atau ABC. Pada ABC, pembebanan BOP ke produk sama halnya dengan tradisional melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu BOP dibebankan ke aktivitas dengan cara penelusuran langsung dan penggerak sumber daya. Yang kedua, BOP dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dan aktivitas aktual. Tarif dicari dengan menggunakan penggerak volume dan non-volume. Langkah-langkah kalkulasi biaya dengan ABC yaitu yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, tentukan biaya dari aktivitas tersebut.
Yang ketiga, klasifikasikan aktivitas. Yang keempat, kalkulasikan tarif per pool. Yang kelima, pembebanan biaya ke produk. Selanjutnya, perbedaan kalkulasi biaya tradisional dan activity based costing atau ABC. Untuk kalkulasi biaya tradisional, penggunaan penggerak biaya berdasarkan volume, sedangkan ABC penggunaan penggerak biaya berdasarkan volume dan non-volume. Lalu untuk biaya tradisional hanya ada satu cost pool. Untuk ABC terdapat beberapa cost pool. Untuk biaya tradisional menggunakan satu dasar alokasi atau tarif tunggal, sedangkan ABC menggunakan dasar alokasi berdasarkan aktivitas. Lalu biaya tradisional menggunakan satu tahap sistem perhitungan biaya. Penggunaan dua tahap hanya jika departemen atau pusat biaya lain dibuat, sedangkan ABC menggunakan dua tahap sistem perhitungan. Contoh pembebanan BOP dengan ABC. Yaitu soalnya unit yang diproduksi, produk A-nya 100 dan produk B-nya 100. Perpindahan bahan per lini produk A-nya 25 dan produk B-nya 15. Biaya tenaga kerja langsung produk A-nya 500 dan produk B-nya 500. Dengan jumlah biaya penanganan bahan yang dianggarkannya adalah 800.000. Jadi cara mencarinya yang pertama itu cari pembebanan BOP dengan ABC tarif BOP, yaitu 800.000 dibagi dengan 25 ditambah 15, yaitu jumlah biaya penanganan bahan yang dianggarkan dibagi dengan perpindahan bahan baku per lini produk A dan produk B. Kemudian yang kedua itu kita mencari produk A-nya, yaitu BOP yang dibebankan ke lini produk A. Jadi cara mencarinya yaitu pembebanan BOP dengan ABC tarif BOP dikalikan dengan perpindahan bahan per lini produk A. Kemudian yaitu BOP yang dibebankan ke produk A, caranya yaitu BOP yang dibebankan ke lini produk A dibagi dengan unit yang diproduksi. Itu untuk produk A. Selanjutnya yaitu mencari produk B. Yang pertama itu BOP yang dibebankan ke lini produk B. Caranya yaitu pembebanan BOP dengan ABC tarif BOP dikali dengan perpindahan bahan per lini pada produk B. Kemudian BOP yang dibebankan ke produk B yaitu BOP yang dibebankan ke lini produk B dibagi dengan unit yang diproduksi pada produk B. Selanjutnya yaitu keunggulan dari activity based costing. Yang pertama, ABC memperbaiki distorsi biaya dalam kalkulasi biaya tradisional sehingga membantu memperbaiki penyajian informasi biaya. Yang kedua, ABC mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Yang ketiga, ABC memberikan informasi tentang berbagai aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan yang keempat, ABC mendorong perusahaan untuk mengevakuasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Selanjutnya yaitu kelemahan dari activity based costing. Yang pertama, ABC tidak berhasil mendorong manajer berpikir tentang perubahan proses kerja. Yang kedua, penekanan informasi ABC dapat menyebabkan manajer secara konstan mendorong pemotongan biaya. Yang ketiga, penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan biaya tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi. Dan yang terakhir, yang keempat, pengurangan biaya cenderung menolak keputusan perbaikan yang mutu. Terakhir, pengklasifikasian aktivitas yang akan dijelaskan oleh Victor. Pengklasifikasian aktivitas. ABC mengklasifikasikan biaya sebagaimana biaya itu bervariasi. Menurut aktivitasnya, pada ABC terdapat 6 tingkat aktivitas. Yang pertama unit level activities atau aktivitas tingkat unit, yang kedua batch level activities atau aktivitas tingkat batch, yang ketiga ada product sustaining activities atau aktivitas pendukung produk, yang keempat ada teknologi sustaining activities atau aktivitas pendukung teknologi, yang kelima customer sustaining activities atau aktivitas pendukung pelanggan, dan yang terakhir ada facility sustaining activities atau aktivitas pendukung fasilitas. Yang pertama, unit level activities atau aktivitas tingkat unit. Unit level activities adalah aktivitas yang dilakukan terhadap tiap unit. Biaya yang muncul karena aktivitas tingkat unit ini disebut biaya tingkat unit atau unit level cost. Jadi, biaya tingkat unit adalah biaya yang meningkat saat satu unit diproduksi.
Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung adalah contoh yang cocok untuk definisi biaya tingkat unit. Namun, kedua jenis biaya ini adalah komponen dari biaya tidak langsung, sedangkan ABC adalah metode pembebanan biaya tidak langsung. Contoh pemicu tingkat unit adalah jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya bahan baku langsung, dan yang terakhir unit yang diproduksi. Yang kedua ada batch level activities atau aktivitas tingkat batch. Batch level activities adalah aktivitas yang dilakukan setiap memproduksi sekumpulan produk. Biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang dijual dan diproduksi disebut biaya tingkat batch. Contoh biaya tingkat batch adalah biaya persiapan, biaya penanganan bahan, biaya setup mesin, dan lain-lain. Pemicu tingkat batch adalah ukuran aktivitas yang bervariasi dengan jumlah batch yang diproduksi dan dijual. Contohnya jam persiapan, pesanan produksi, dan permintaan bahan baku. Yang ketiga ada product sustaining activities atau aktivitas pendukung produk. Product sustaining activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk memungkinkan aktivitas produksi untuk sejumlah produk yang berbeda. Contoh aktivitas tingkat produk adalah perubahan desain dan jam desain. Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung sejumlah produk berbeda dihasilkan disebut dengan biaya tingkat produk. Contoh dari biaya ini adalah biaya desain produk, biaya pengembangan produk, dan biaya pembuatan prototipe. Yang keempat ada teknologi sustaining activities atau aktivitas pendukung teknologi. Teknologi sustaining activities adalah aktivitas yang mampu mendukung kelancaran aktivitas produksi yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin dan peralatan produksi. Contoh aktivitasnya antara lain aktivitas reparasi dan pemeliharaan, sedangkan contoh biayanya adalah biaya reparasi dan juga biaya pemeliharaan. Yang kelima ada customer sustaining activities atau aktivitas pendukung pelanggan. Customer sustaining activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan dan untuk memperoleh pelanggan baru. Contoh aktivitasnya antara lain promosi, layanan, purna jual. Sedangkan contoh biayanya adalah biaya customer service, biaya kualitas produk. Yang terakhir ada facility sustaining activities atau aktivitas pendukung fasilitas. Facility sustaining activities adalah fasilitas yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas produksi yang berhubungan dengan penggunaan berbagai fasilitas. Contoh aktivitasnya adalah penyewaan gedung, penyusutan kendaraan, sedangkan contoh biayanya adalah biaya sewa dan biaya penyusutan. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.